Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di materi pengantar akuntansi 2. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi kas. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kas. Pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan sebenarnya yang disebut dengan kas itu apa. Jadi setiap jenis usaha, setiap usaha itu pasti mempunyai alat tukar transaksi. Dan alat tukar transaksi itu berlaku resmi di dalam suatu negara ataupun di dalam suatu entitas. Entitas itu berdiri. Tanpa memiliki alat tukar dari suatu transaksi, maka entitas itu tidak bisa atau tidak mampu beroperasi untuk bisa menjalankan suatu usaha. Sehingga di sini tujuan dari usaha itu tidak akan tercapai. Maka kita bisa menyimpulkan kalau kas itu merupakan suatu alat pertukaran. Alat pertukaran yang dimiliki oleh suatu entitas, suatu perusahaan. Dan dengan menggunakan alat pertukaran itu siap untuk bisa digunakan dalam suatu transaksi perusahaan. Kapanpun perusahaan memerlukan kas itu siap untuk digunakan. Maka dikatakan kas itu merupakan aktiva yang paling likuid. Dalam laporan posisi keuangan di neraca ya, kas itu merupakan suatu aset yang paling lancar. Kenapa? Karena paling sering berubah dan juga mempunyai resiko tinggi untuk disalahgunakan dan sebagainya. Hampir semua transaksi dalam suatu entitas dengan pihak luar perusahaan itu terpengaruh oleh kas. Jadi suatu pos yang termasuk dalam kas sesuai dengan pengertian akuntansi itu merupakan suatu alat pertukaran yang bisa diterima untuk pelunasan hutang. Dapat digunakan untuk setoran ke bank. Maksudnya untuk pelunasan bisa, untuk setoran bank bisa, dan juga jumlahnya itu sesuai dengan nominal. Misalkan dalam kas itu uangnya tertera 100.000, maka itu bisa difungsikan sesuai dengan nominalnya, maksimalnya. Kas itu meliputi apa saja sih? Oke, ada uang kertas, ada uang logam, ada cek kontan yang belum disetorkan, ada juga simpanan dalam bentuk giro atau biljet, ada travel check atau cek dalam travel check, dan juga ada bentuk bank draft. Jadi banyak sekali macam dari kas. Selanjutnya, dalam suatu entitas, pengeluaran yang jumlahnya kecil itu menggunakan petty cash atau disebut dengan kas kecil. Fungsinya untuk apa? Demi alasan keamanan dalam suatu entitas, biar juga efektif. Maka perusahaan kan biasanya kan menyimpan uangnya, karena kas itu kan merupakan aktiva yang paling likuid, paling riskan untuk disalahgunakan, paling ada sering ada penyelewengan. Maka dari suatu perusahaan itu menyimpan kasnya di bank. Karena apa? Karena juga lebih mudah dalam pengendalian, karena lebih aman, dan juga kita bisa memonitor terus arus masuk maupun arus keluar dari harta perusahaan tersebut. Tetapi walaupun disimpan di perusahaan, walaupun disimpan di bank, tetapi di perusahaan itu pastinya masih mempunyai yang namanya atau menyimpan dana di perusahaan tersebut. Jadi masih mempunyai cadangan atau punya dana di perusahaan. Dan itu biasanya disimpan di kasir perusahaan ataupun disimpan di bagian keuangan. Disebut dengan yang namanya petty cash, disebut dengan yang namanya kas kecil. Jadi yang disebut dengan kas kecil itu merupakan uang tunai. Uang tunai yang disediakan oleh suatu entitas. Fungsinya untuk apa?
untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil. Dan juga pengeluaran itu tidak efektif kalau dibayar dengan menggunakan cek maupun dengan menggunakan giro. Oh, mau beli bensin untuk kendaraan operasional perusahaan, masa mengeluarkan cek? Pastinya juga akan digunakan uang tunai. Pastinya juga akan dikeluarkan dengan dari petty cash, dari kas kecil. Jadi, untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, perusahaan itu menggunakan atau mengeluarkannya dari yang namanya petty cash. Ada dua metode pencatatan dalam kas kecil, yaitu pertama dengan menggunakan sistem kas kecil dengan saldo tetap atau disebut impress balance petty cash system. Apa sih itu? Jadi untuk pengisian dana kas kecil dan juga untuk pengendalian kas kecil, di mana untuk kas kecilnya itu jumlahnya selalu tetap. Kenapa? Karena dalam pengisian maupun dalam nanti pembentukan kembali itu akan jumlahnya sama, yang memasukkan maupun dikeluarkan itu jumlahnya sama kalau dengan sistem impress. Tetapi kalau fluctuating itu jumlahnya akan berbeda. Jadi untuk metode pencatatannya dengan metode fluctuating atau berubah-ubah, itu metode pencatatan maupun pengendaliannya dari jumlah kas kecilnya itu selalu berubah karena pengisiannya dalam waktu ke waktu itu jumlahnya akan selalu berbeda-beda. Di sini ada penjelasannya. Oke, yang pertama dari metode impress balance petty cash system. Jadi dengan menggunakan metode impress atau dananya tetap, jumlah kas kecil yang dikeluarkan itu jumlahnya itu tetap pada saat pengisian. Pertama, ada pembentukan dana kas kecil atau kita menambahkan plafon di dana kas kecil. Caranya bagaimana? Yang bertambah apa sih? Kas kecil bertambah sebelah debit. Kreditnya apa? Kas kecil itu diambil dari misalkan kas di bank, berarti kas di banknya berkurang. Kas di bank sebelah kredit. Itu pada saat terjadinya pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, kalau sudah dibentuk, pastinya dana kas kecil itu akan dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan misalkan. Maka dengan metode impress itu pengeluaran itu tidak dibuat jurnal. Tetapi yang namanya pengeluaran pasti juga ada dokumen-dokumen pendukung untuk pengeluaran itu. Baik itu berupa nota dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen itu disimpan untuk nanti akan digunakan untuk pengajuan kembali atau pengisian kembali dana kas kecil. Yaitu jurnalnya dibuat dengan mengeluarkan cek, mendebet akun, semua bebannya tadi, beban operasional didebet, kreditnya kas. Itu untuk metode impress. Jadi jurnalnya itu pembuatan jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil dan juga pada saat terjadinya pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, dengan menggunakan metode fluktuasi. Jadi dalam metode pencatatan ini maupun dari pengendalian kas kecil ini, dari jumlah kas kecilnya itu akan selalu berubah. Kenapa? Karena pengisian kembali kas kecil itu selalu sama dari waktu ke waktu. Misalkan dari pembentukan maupun penambahan serta pengisian kembali dana kas kecil. Jurnalnya gimana? Ya sama, kalau pada saat pembentukan maupun pengisian kembali ya kas kecil pada kas di bank. Selanjutnya, pada saat terjadinya transaksi atau pengeluaran dana kas kecil, jurnalnya langsung dibuat. Kalau yang impress tadi kan enggak. Kalau ini langsung dibuat.
Untuk apa keperluannya? Misalkan untuk beban operasional, kreditnya dengan dana kas kecil. Yang kedua, misalkan untuk beban listrik, kreditnya kas kecil dan sebagainya. Maka setiap transaksi kalau fluktuasi itu selalu dibuat jurnal. Terus selanjutnya pada saat terjadinya pengisian kembali kas kecil, jumlahnya itu juga akan selalu berubah. Mengikuti yang tadi sudah digunakan berapa, itu ditambahkan menambah saldo di dana kas kecil. Jadi untuk metode yang fluktuasi itu pengeluarannya dari kas kecil akan selalu dicatat dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi. Oke, biar lebih paham, oke kita masuk ke kasus yang ada dalam soal ini. Materi ini kasusnya ini kan, ada kasusnya di sini. Jadi di sini pada bulan Februari 2015, CV Merbabu membentuk dana kas kecil. Oke, pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil itu difungsikan untuk apa? Untuk membayar pengeluaran tunai yang tidak besar. Jadi kas kecil itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang tidak efektif kalau menggunakan cek. Di CV Merbabu disepakati untuk pengisian dana kas kecil itu dibentuk senilai Rp1.500.000 dan pengisiannya pada tanggal 1 sampai dengan atau 1 dan tanggal 16 setiap bulan. Oke, pertama kita perlu pahami di sini dari soal tersebut ada dua metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Pertama dengan menggunakan sistem impres dan juga dengan menggunakan metode fluctuating. Yang pertama dengan menggunakan sistem impres berarti akan dibuat jurnal. Akan dibuat jurnal pada saat terjadinya pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya sama pada saat pembentukan itu di tanggal 1 Februari 2015. Jurnalnya metode impres kas kecil pada kas. Fungsinya untuk mencatat pembentukan dana kas kecil senilai berapa? Senilai Rp1.500.000. Kas kecil pada kas. Oke, kita lihat seperti ini. Nih, kas kecil pada kas senilai Rp1.500.000 pada saat pembentukan dana kas kecil. Ini ya, nih yang pertama ini. Pada saat terjadinya pembentukan ini pembentukan dana kas kecil nih, pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil di sini. Oke, yang kedua. Dari untuk mutasi yang kedua di sini. Nih, jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di tahun 2015 tersebut. Yaitu untuk pembelian materai dan sebagainya sampai dengan pembelian perlengkapan. Dengan metode impres, untuk semua pengeluaran itu cukup disimpan. Bukti transaksinya, bukti pengeluarannya itu berupa apa disimpan. Tidak dibuat jurnal pada saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Beda dengan metode fluctuating, itu dibuat jurnal. Setiap kali ada transaksi langsung dibuat jurnal. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 4 Februari 2015 itu untuk pembelian materai dan perangko. Jadi kita buat jurnal langsung pada tanggal 4 Februari tadi. Beban materai dan perangko senilai Rp225.000, kreditnya kas kecil senilai Rp225.000. Fungsinya untuk apa? Untuk mencatat pembelian perangko dan materai. Selanjutnya di tanggal 10 Februari itu dibuat jurnal lagi, beban perbaikan kendaraan. Kreditnya apa? Kas kecil senilai berapa? Rp600.000. Ditulis keterangannya untuk mencatat untuk mencatat perbaikan kendaraan. Selanjutnya di tanggal 3 pembeli bensin, solar dan minyak, berarti di situ ada beban bahan bakar. Senilai Rp275.000 debit. Kreditnya apa? Dikeluarkan dengan menggunakan kas kecil kan? Berarti kreditnya yang poin 3 juga kas kecil. Tulis not bawahnya keterangannya untuk mencatat pembelian bensin dan
solar. Ini sampai tanggal 12 dulu. Karena apa? Karena pengisian kembali kan setiap tanggal 16. Berarti transaksinya kita berhentikan di tanggal 12. Nih. Tadi untuk semua transaksinya, ini beban materai dan perangko sekian 225, kreditnya kas kecil 225. Untuk keperluannya untuk mencatat, ini untuk mencatat. Jadi setiap kali ada membuat jurnal jangan lupa rupiah, terus posisi debit kredit, dan juga fungsinya jurnal itu untuk apa? Untuk mencatat beban apa, itu harus selalu Anda buat, harus selalu Anda tulis di situ, jangan sampai lupa. Jadi pengisian kembali dana kas kecil di tanggal 1 dan tanggal 16. Maka kita tanggal 16 melakukan pengisian kembali. Senilai berapa? Dilihat di sini. Jadi total pengeluarannya tadi kan 1.300.000. Total pengeluaran 1.300.000 kan untuk ini dari tanggal 1 sampai tanggal 12. 225.000 ditambah 600.000 ditambah 275.000. 1.100.000. Tanggal 16 belum ada pengisian dana kas kecil, berarti kita perlu langsung 16 pengisian dana kas kecil itu di sini. Maaf ini salah, berarti di tanggal 16 itu ada pengisian dana kas kecil, harusnya macam-macam bebannya. Bebannya berapa? 1.100.000 di sini di tanggal 16. 1.100.000. Kasnya 1.100.000, nanti dilampiri dengan voucher-voucher yang sudah digunakan, yang sudah dikeluarkan selama tanggal 1 sampai tanggal 12 itu dengan metode Impress. Jurnalnya untuk mencatat pengisian kembali kas kecil. Kalau metode fluctuating itu tidak menggunakan bukti-bukti lagi, karena kan setiap kali transaksi sudah dibuat jurnal. Maka dengan menggunakan metode fluktuasi, jurnal yang dibuat yaitu dari sama seperti yang pertama tadi, kas kecil pada kas. Nilainya berapa? Nilainya sama seperti pada saat pengisian kembali dana kas kecil, yaitu Rp1.500.000. Jadi bedanya antara metode fluktuasi dengan Impress. Kalau metode Impress untuk pengisian kembali dana kas kecil itu dasarnya dari beban yang sudah dikeluarkan. Tetapi kalau metode fluktuasi untuk pengisian dana kas kecil itu nominalnya sama dengan pada saat pembentukan dana kas kecil pertama kali. Berapa jumlahnya, yaitu setiap kali pengisian jumlahnya segitu, maka nanti besarnya juga akan selalu berubah-ubah. Oke, selanjutnya di tanggal 17 ada lagi pembayaran beban perbaikan gedung kantor. Berarti untuk metode Impress tidak dibuat jurnal. Metode fluctuating jurnalnya yaitu beban perbaikan gedung kantor senilai 850.000. Kreditnya apa? Kreditnya yaitu kas kecil senilai 850.000. Jurnalnya, keterangannya untuk mencatat beban perbaikan gedung kantor. Selanjutnya di tanggal 25 Februari membeli perlengkapan kantor yang terakhir. Di situ jadi jurnalnya untuk metode Impress tidak dibuat jurnal. Fluktuasi jurnalnya perlengkapan kantor pada kas kecil senilai 450.000. Jadi untuk mencatat pembelian perlengkapan kantor. Jadi ada jurnal pada saat pengisian udah, pada saat pengeluaran dana kas kecil tadi udah sampai tanggal 25. Selanjutnya dilakukan jurnal pada saat akhir periode pada saat tanggal 31, jurnal lagi di tanggal 1 Maret pada saat terjadinya pengisian kembali dana kas kecil. Karena kan setelah tanggal 25 pengisian kembali tanggal 1. Jadi di sini jurnalnya di tanggal 1 Maret itu langsung macam-macam beban. Bebannya beban apa tadi yang sudah dikeluarkan untuk
kas kecil dengan metode impres. Jumlahnya berapa? Ya di total tanggal 17 tadi jumlahnya 850 ditambah 450 yaitu sebesar 1.300.000. Mencatat pengisian kembali kas kecil. Yang fluktuasi ya kas kecil pada kas senilai 1.500.000. Itu untuk penjelasan dana kas kecil. Jadi yang membedakan pada saat pengeluaran dana kas kecil, kalau metode impres tidak ada jurnal. Metode fluktuasi selalu dibuat jurnal pada saat terjadinya pengeluaran. Terus pada saat pengisian kembali dana kas kecil, kalau yang metode impres berdasarkan beban yang sudah dikeluarkan jurnalnya. Tetapi kalau metode fluktuasi, jurnal yang dibuat itu nominalnya berdasarkan pengisian kembali, pengisian kas kecil tadi jumlahnya berapa, ya segitu. Jumlahnya sama. Oke, itu penjelasan terkait dengan kas kecil untuk poin yang pertama. Di sini ada untuk solusinya yang tadi. Oke, ini ada kuis pertama terkait dengan materi kas kecil. Silakan nanti Anda kerjakan. Ini langsung Anda kerjakan di kertas. Nanti jawaban langsung diupload. Nanti penjelasannya kalau misalkan ada pertanyaan terkait kuis langsung ditanyakan di forum grup. Oke, lanjut ke materi masih di kas terkait dengan selisih kas. Jadi karena kas itu merupakan suatu aset perusahaan yang nominalnya ukurannya kecil, tetapi walaupun ukurannya kecil kan nilainya relatif besar dibandingkan dengan aset yang lain. Maka di sini perusahaan itu perlu untuk pengendalian terkait dengan kas ini. Jadi karena kas itu aset perusahaan yang mudah juga untuk diselewengkan. Jadi untuk meminimalkan terjadinya kecurangan terkait dengan pengelolaan kas, setiap perusahaan secara berkala itu selalu melakukan yang namanya cash opnam, yaitu penghitungan fisik kas. Berapa sih jumlah kas itu sebenarnya yang ada di perusahaan dibandingkan dengan saldo kas yang ada dalam buku besar. Ini untuk kas kecil ya. Jadi jumlah fisiknya itu berapa disesuaikan dengan catatan. Selanjutnya dalam proses cash opnam tadi sering ada ditemui yang namanya selisih kas. Selisih kas itu apa? Selisih antara jumlah fisik itu tidak sama dengan yang ada dalam buku besar. Ya, perbedaan itu disebut dengan selisih kurang maupun selisih lebih. Kalau disebut selisih kurang itu yang bagaimana? Kalau di fisik nyatanya yang kita pegang, jumlahnya itu lebih kecil dari buku besar catatan kita, maka itu disebut dengan selisih kurang. Jadi jumlah yang fisiknya itu tidak sama dengan catatan, itu disebut selisih kurang. Walaupun kurangnya Rp500 tetap kurang. Kalau selisih lebih, berarti jumlah kas secara fisiknya ya kita pegang, itu jumlahnya lebih besar dari catatan kita. Itu disebut selisih lebih. Jadi kalau kita fisiknya mempunyai kas 20.500.000, tetapi di catatan hanya 20 juta saja. Yang 500 itu punya siapa? Harus kita cari, kita lacak. Yang 500.000 ada selisih dari mana? Jadi untuk menghitung selisih kas itu seperti itu. Jadi nanti antara fisik dengan catatan itu harus sama agar tidak terjadi selisih kas. Selanjutnya, kenapa sih ada selisih kas? Nih, yang menyebabkan selisih kas ini ada 4 hal. Pertama, karena dari kasir itu tidak teliti, atau juga karena adanya kecurangan. Tetapi apapun itu penyebab selisih kas, kita tetap harus mencari itu terjadinya selisih itu dari mana, dan juga kita harus segera melaporkan. Terus selisih kas itu terjadi itu juga kita ketahui jika cash opnam kita itu sering melakukan.
Maka kalau kita sering melakukan cash opnam, kita segera akan mengetahui ada selisih kas atau tidak sih dalam perusahaan, ada selisih kas lebih atau kurang. Terus jika ada perbedaan maka akan segera dicatat. Selanjutnya pada akun selisih kas itu juga akan selalu berubah saldonya. Jika di akhir tahun akun selisih kas itu saldonya saldo debit. Saldo debit berarti ada bagian dari beban itu yang akan mengurangi laba usaha perusahaan. Kalau saldonya saldo debit berarti nanti di bagian bebannya itu akan mengurangi laba perusahaan. Kenapa sih bisa saldonya saldo debit? Berarti itu nanti ada selisih antara fisik dengan buku besar dalam perusahaan. Jadi sebaiknya pada akhir tahun akun selisih kas tadi itu harus bersaldo kredit. Maka kalau saldonya kredit maka akan menambah jumlah pendapatan. Dan juga kalau pendapatan bertambah itu juga akan mempengaruhi jumlahnya laba. Jangan sampai selisih kas itu saldonya debit. Maka akan mengurangi laba. Di sini ada ilustrasi terkait dengan saldo selisih kas. Itu perbedaan antara fisik dengan jumlah yang ada di catatan. Oke, pada akhir bulan Oktober 2012, menurut buku besar kas perusahaan berjumlah ini. Kas perusahaannya berjumlah 11.700.000. Tetapi ketika cash opnam itu hanya ditemukan uang tunai 11.710.000. Berarti di sini untuk buku besar kas kecil perusahaan itu kan 11.700.000. Oke, di sini aja langsung, nggak bagus toret-toret. Nih. 11 juta tadi 770. Selanjutnya dikurangi dengan 11 juta tadi 710. Nih, berarti ada selisih sebesar 60.000. Selisihnya gimana? Jadi di sini untuk di buku besar kas kecil, di buku besar kita itu jumlahnya 11.770. Buku besar ya, tetapi fisik yang saya pegang itu hanya 11.710. Berarti kan kecil kan, lebih kecil kan, kasnya kurang kan. Berarti selisih kasnya sebelah debit dan kasnya sebelah kredit. Karena selisih kasnya di sebelah debit, nanti kalau misalkan ini di akhir tahun, berarti nanti akan mengurangi jumlah laba perusahaan. Karena apa? Karena saldo fisiknya lebih kecil daripada di buku perusahaan. Selanjutnya yang kedua, di sini di November, jadi selisih kurang kas kecil kas perusahaan 50.000. 50.000 tadi kan itu dikarenakan ada kas perusahaan tadi 16.630. 16.630 itu untuk buku besar. Tetapi cash opnamnya itu 16.680. Berarti fisiknya lebih besar daripada catatan. Selisihnya berapa? Selisihnya 50.000. Maka jurnalnya dibuat kas pada selisih kas sebesar 50.000. Oke, ini untuk penjelasan. Ini kalau fisiknya lebih besar daripada buku besar, maka dikatakan perusahaan itu pada akhir periode bisa menambah jumlah pendapatannya. Akhirnya kalau pendapatan bertambah itu juga akan menambah jumlah laba. Sebesar berapa? 50.000 di selisih kas. Oke, materi sampai di selisih kas ini sudah. Nanti kita selanjutnya masuk ke rekonsiliasi bank. Monggo sampai selisih kas ini saya akhiri dulu. Kita sambung di video selanjutnya terkait dengan rekonsiliasi bank. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.